Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan paparan materi monosyukuri, silahkan di rename namanya ditaruh di depan ya. Nama terus baru NIM ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Hari ini kita membahas mengenai Horinso ya. Horinso itu kemarin sudah saya berikan tugas untuk Anda membuat satu makalah Horinso. Saya sempat sekilas melihat ya ada yang sudah sedikit lengkap, tapi ada juga masih banyak yang masih istilahnya belum mendalam ya makna dari Horinso. Tapi ya nggak masalah, itu Anda mengerjakan tugas saja sudah menjadi itikat baik ya untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau ada tugas dikerjakan ya, apapun isinya, yang penting sesuai dengan tujuan seperti apa ya, supaya dosen itu tetap bisa menilai. Baik, saya akan share mengenai materi Horinso yang sudah saya share juga di Google Classroom tadi malam. Ya, ini slideshow. Nah, ya kelihatan ya. Ya, jadi Horinso ini merupakan gaya komunikasi ya atau style of communication dari budaya Jepang ya, yang sudah secara alami mereka lakukan di segala lini. Nah, kemudian dirumuskan menjadi istilah Horinso. Nah, apa itu Horinso? Horinso ini merupakan singkatan ya, Hokoku, Renraku, dan Sodan. Nah, apa itu Hokoku, Renraku, dan Sodan? Ini bahasa Jepang juga ya. Nah, tapi sebelum menginjak ke bagian komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Jadi yang disebut komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi ya antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau yang disepakati ya, berarti yang biasa itu ya berarti yang disepakati baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan ya. Berarti kalau konteksnya adalah lazim, berarti yang disepakati ya, yang pada umumnya antara lawan bicara sudah memahami maknanya. Bentuknya seperti apa? Ya, boleh simbol, sinyal, perilaku atau tindakan ya. Jadi Anda memberikan suatu simbol-simbol tertentu yang bisa dipahami oleh orang yang Anda ajak berkomunikasi, maka itu pun sudah disebut sebagai cara berkomunikasi. Misalnya Anda ditanya dari kejauhan untuk menyalakan mesin misalnya. Woi, gimana bro? Nah, jempol ini saja sudah merupakan simbol komunikasi ya. Oke, berarti tandanya oke, entah jempol entah seperti ini ya. Gitu. Atau sinyal ya, baik sinyal elektrik maupun sinyal analog, maupun perilaku atau tindakan. Ya, kemudian bagaimana yang disebut komunikasi itu sebagai komunikasi efektif? Komunikasi yang disebut efektif adalah yang menghasilkan pengertian ya. Jadi mengerti apa yang orang yang lawan bicara kita atau lawan yang akan kita ajak berkomunikasi mengerti. Kemudian menghasilkan kesenangan ya. Senang, happy ya, tidak jengkel, tidak gundah, gulana dan sebagainya. Senang. Kemudian mempengaruhi sikap ya. Begitu diberi suatu informasi, nah maka sikapnya harus berubah ya. Tolong berdiri yang tegak misalnya. Nah, anak tersebut langsung berdiri tegak gitu ya. Oh, berarti mempengaruhi sikap begitu. Tapi kalau masih santai-santai ya berarti itu komunikasinya belum efektif karena belum memberikan pengaruh. Kemudian menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik ya, dan menghasilkan tindakan nyata. Nah, kemudian komunikasi efektif yang lanjut ini Anda tinggal cukup menghafalkan 7C ya. Clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous. Nah, clear itu jelas, Anda sampaikan pesannya jelas. Tidak terputus-putus, tidak ada noise ya, jelas. Pokoknya yang diajak berkomunikasi menerima infonya dengan baik. Kemudian konsis,
singkat padat. Nah, sampaikan pesan dengan singkat, tidak bertele-tele ya, tidak panjang lebar, tapi sebetulnya intinya cukup secukupnya saja. Gitu. Kemudian konkret, sesuatu yang konkret, ya bukan yang abstrak ya. Jadi orang tidak perlu membayangkan ya yang macam-macam ya. Kemudian korek, benar ya. Dan koheren. Koheren itu masuk akal. Komplit, lengkap, artinya sesuai dengan konteksnya ya, lengkap. Kalau Anda memberikan bahwa di kampus tutup ya. Anda harus jelaskan di kampus hari ini tutup sampai jam 7 sampai jam 8. Atau misalnya tutup mulai jam 5 sampai dengan 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Itu jelas, komplit. Kemudian korteus sopan ya. Nah, karena ini tadi salah satu efek dari komunikasi efektif adalah membentuk atau membina hubungan sosial yang baik ya di slide sebelumnya. Berikan pesan-pesan dengan yang sopan. Nah, ini tujuan komunikasi efektif. Nah, bisa mempengaruhi perilaku seorang ya, mengungkapkan perasaan, berhubungan dengan orang lain dan sebagainya. Ini mirip dengan slide sebelumnya. Silakan nanti dibaca sendiri. Macam komunikasi secara umum dibedakan antara lain berdasar cara penyampaian, ya. Bisa lisan, tulisan, kemudian bentuknya verbal dan non verbal, ya, dan pola pelaku komunikasi yang terlibat. Nah, ini pengembangannya ya, pasangan yang terlibat intrapersonal ya, dan interpersonal ini ada salah redaksional. Kemudian arah pesannya komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, seperti yang kita lakukan ini adalah komunikasi dua arah ya. Kenapa? Karena nanti ada sesi tanya jawab atau sesi instruksi ya. Maaf Pak, mau tanya. Nah, itu berarti dua arah. Bagaimana dengan komunikasi satu arah? Berarti hanya satu arah saja komunikasinya. Misalnya siaran radio ya, Anda tidak bisa bertanya di siaran radio yang membroadcast suatu siaran, kecuali kalau di acara tersebut ada sesi tanya jawab. Ya, kemudian jenis komunikasi ada verbal dan non verbal. Nah, verbal itu berarti omongan ya. Omongan, kalau nonverbal ini melalui simbol maupun bahasa tubuh tertentu. Nah, kemudian kita mulai menginjak ini ya, Horinso-nya. Horinso ini biasa digunakan dalam komunikasi bisnis. Meski demikian, seperti saya utarakan di awal bahwa budaya Horinso ini sudah jamak atau biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang. Nah, karena kita fokuskan ke komunikasi bisnis, maka nanti pembahasannya lebih ke arah bagaimana komunikasi di suatu organisasi. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis. Ya, otomatis kalau komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis tentu sedikit berbeda dengan konsep komunikasi yang digunakan di luar dunia bisnis. Ya, kalau yang di awal tadi kita bicarakan komunikasinya di luar bisnis atau secara umum. Nah, ini komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Pak Jawaharlal Nehru ya pernah mengatakan ya seperti ini, silakan dibaca sendiri, yang pada intinya kalau kita ingin memahami orang lain ya kita harus memahami budayanya ya, memahami latar belakang orang tersebut, memahami bagaimana bahasanya dan sebagainya. Sehingga antara pemikiran kita dengan pemikiran orang tersebut menjadi sama ya, satu ya. Bisa mudah pada akhirnya kita akan mudah memahaminya. Seperti halnya ada istilah di kita tak kenal maka tak sayang ya, maka harus kenal dulu ya. Kenal dulu kemudian baru ada rasa sayang dalam tanda kutip ya, artinya saling memahami. Nah, ini relasi orang Jepang yang gambar kiri adalah Japanese relation,
yang gambar diagram 2 adalah Japanese non-Japanese relation. Yang gambar pertama adalah sama ya, mind, heart, hara. Tapi kalau dalam budaya Jepang ada unsur hara. Hara itu bukan berarti unsur di tanah gitu ya, pupuk, ada unsur haranya misalnya. Tidak ya, tapi ada kedekatan kejiwaan ya, sama-sama orang Jepang. Sama seperti halnya ketika Anda misalnya orang Jawa atau orang Indonesia ya, secara umum pergi belajar atau merantau ke Jerman. Tahu-tahu di sana ketemu orang Indonesia. Gimana rasanya? Pasti ada kedekatan tertentu gitu ya. Sama-sama orang Indonesia nih, gitu ya. Atau misalnya Anda orang dari suku Padang misalnya ya, belajar ke Unsada di Jakarta ya, merantau ya, yang mana itu jauh dari tempat tinggal, ketemu sesama orang-orang Padang, wah pasti rasanya beda. Dari mana kamu? Padangnya yang mana? Di mana misal seperti itu. Begitu juga dengan orang daerah lain yang bertemu dengan sama daerahnya. Gitu. Itu yang disebut hara. Tacit understanding atau pemahaman yang sulit digambarkan begitu ya. Tahu-tahu konek aja misalnya seperti itu. Sementara kalau orang Jepang dengan non Jepang tidak ada unsur haranya. Artinya dalam konteks ini konteks bisnis ya. Kira-kira makna hara itu seperti itu. Nah, apa itu Horinso? Horinso berasal dari 3 kata, yaitu Hokoku, Renraku, dan Sodan. Hokoku itu artinya laporan, Renraku itu kontak, Sodan itu konsultasi. Nah, silakan dihafalkan. Mudah saya kira ya menghafalkannya ya. Hokoku, Renraku, Sodan. Hafalkan 3 kali berturut-turut, nah, pasti sudah hafal. Ya. Laporan, kontak, konsultasi. Hokoku adalah laporan kepada pemberi tugas mengenai rinci perkembangan dan hasil dari pemberian tugas. Jadi kalau ini hubungan antara atasan dan bawahan, misalnya Anda sebagai bawahan ya di dalam suatu institusi atau seseorang yang diberikan suatu tugas, maka Anda harus melaporkan kepada pemberi tugas. Nah, ini hokoku ya. Harus melaporkan ya, gitu. Jadi mereka sudah terbiasa kalau diberi tugas harus segera melaporkan tugas tersebut apabila tugas tersebut sudah selesai. Tujuh hal penting dalam pelaporan. Yang pertama, pelaporan harus diprioritaskan daripada pekerjaan rutin harian. Nah, ini artinya mindset-nya harus lapor ya. Mau melakukan suatu pekerjaan harus melaporkan dulu ya pekerjaan sebelumnya. Kemudian bila mengalami kesulitan harus laporkan pada atasan. Kalau ada kondisi sulit segera laporkan ya. Kenapa? Supaya masalah tadi bisa diketahui oleh atasan dan kalau ada apa-apa yang perlu keputusan tertentu segera cepat diputuskan gitu. Kemudian yang ketiga, keadaan yang buruk harus dilaporkan lebih cepat. Cara melaporkannya adalah kesimpulan, alasan, latar belakang, keadaan, pendapat. Nah, ini jadi kondisi kesimpulannya dulu ya. Nah, misalnya Anda ditugaskan untuk misalnya menjual sepatu misalnya di suatu daerah ya. Laporkan dulu kondisi kesimpulannya. Pak, sepatunya sudah dijual selama 1 bulan tidak laku-laku. Kesimpulannya seperti itu ya. Baru alasan karena ini. Baru kemudian latar belakang kemungkinan seperti ini ya. Keadaan sekitar dijelaskan, kemudian bagaimana menurut saya seperti ini. Nah, itu masuk ke pendapat. Kemudian baru ditanyakan bagaimana dengan pendapat Bapak seperti itu. Jadi urutannya kesimpulan, alasan, latar belakang, keadaan, pendapat. Sebelum melaporkan masalah yang rumit, rangkum dan rapikan fakta yang akan dilaporkan dan ditulis. Nah, kalau perlu dirangkum dulu, diberikan suatu data dan fakta, kemudian baru ditulis dan dilaporkan. Sehingga kita ketika menghadap atau memberikan suatu laporan, itu kita sudah siap, terutama sudah siap dengan data ya dan fakta.
Kemudian pisahkan antara fakta sesungguhnya dan pendapat pribadi. Nah, kembali ke poin 4, kesimpulan, alasan, latar belakang keadaan, baru pendapat ya. Jadi Anda sampaikan dulu faktanya ya. Anda harus sudah siap dengan data dan sebagainya, baru Anda memberikan pendapat. Penting untuk mencoba mendapatkan laporan dari diri kita sendiri sebelum orang tersebut melapor ke kita. Ya. Kemudian renraku itu juga, kalau yang tadi adalah vertikal dari atas ke bawah, renraku juga bisa berhubungan dengan orang lain atau antar departemen ya. Misalnya antar departemen bagian sales mau kemudian berkomunikasi atau melaporkan ke bagian produksi, misal seperti itu ya. Apabila misalnya salesnya ada kesulitan di lapangan, ini sepatunya ya tadi ada yang rusak loh, misalnya gitu, sehingga orang-orang tidak mau membeli. Nah, itu bisa dilaporkan juga ke bagian departemen yang terkait gitu. Supaya apa? Supaya produknya bisa lebih segera diperbaiki. Nah, kemudian tadi hokoku ya. Nah, sekarang renraku ya. Kontak. 7 hal penting dalam kontak. Kontak untuk kondisi mendesak lebih penting daripada pekerjaan rutin. Rangkum dan siapkan inti masalah. Ikuti langkah berikut, menyampaikan pesan. Kemudian saat Anda diminta menyampaikan pesan, langkahnya adalah mencatat, mengulangi pesan, memberikan nama Anda. Nah ini. Jadi apabila ada sesuatu hal-hal yang harus dilaporkan, ini ya dicatat. Ya, kalau ada laporan dicatat. Kemudian sudah dicatat, kemudian Anda mengulangi pesan tadi. Oh, tadi kejadiannya seperti ini ya, Pak. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan seterusnya. Kemudian Anda memberikan nama Anda atau Anda menerima nama teman Anda tadi. Gitu. Kemudian sodan. Sodan adalah konsultasi ya atau diskusi dengan atasan ketika ragu tentang sesuatu hal atau menemukan ide. Nah, ada kalanya kita juga perlu berkonsultasi ya, tidak semata-mata melaporkan saja, gitu. Suatu misal Anda menemui suatu masalah tertentu di lapangan yang sekiranya Anda tidak berani untuk memutuskan sesuatu atau menyelesaikan sendiri, Anda bisa melakukan suatu konsultasi. Nah, 7 hal yang penting dalam konsultasi. Yang pertama, minta nasihat dari yang lain saat Anda tak dapat menyelesaikan suatu masalah sendiri. Jadi jangan disimpan sendiri kalau ada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena bisa jadi masalah tersebut nanti bisa berkaitan dengan bagian yang lain gitu ya. Kemudian berkonsultasi saat Anda tidak yakin dengan keputusan Anda. Nah, suatu misal Anda ingin menyelesaikan masalah sendiri. Anda sudah memutuskan sesuatu tapi kok nggak yakin gitu ya. Nah, Anda harus melakukan suatu konsultasi. Sebelum berkonsultasi, pikirkan jalan keluarnya dulu. Nah, manakala nanti kalau misalnya ada berkonsultasi, bertanya ke atasan, kalau ditanya balik, gimana ya? Anda sudah siap kan? Kalau sudah punya alternatif jalan keluarnya. Kemudian data. Nah, ini harus selalu ya, data, fakta. Ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa teknik harus terbiasa ya. Kalau melaporkan sesuatu itu harus dengan menggunakan data. Jangan hanya berpegang pada pendapat ya. Balik lagi ke poin 4 ya. Ada data, kemudian kalau perlu sebelum konsultasi ke atasan minta pendapat sejawat. Sejawat itu teman sekerja ya. Pendapat dari teman kerja atau yang lebih berpengalaman. Ya, jadi misalnya satu level sama-sama staff ya, tapi ada yang lebih berpengalaman, mungkin dia bisa memberi masukan lebih dahulu untuk memperkuat apa? Memperkuat ini ya, memperkuat pendapat dia pribadi. Kemudian konsultasi ini bermanfaat untuk membina hubungan kerja. Nah ini karena dalam proses konsultasi kan ada proses komunikasi ya, jadi ini bisa membina hubungan kerja. Nah, inilah gambaran dari Horenso, ada hokoku, ya, laporan,
kemudian renraku, ya, kontak atau berkomunikasi, dan sodan, konsultasi. Nah, kemudian dalam Horinso sendiri dikenal istilah Shin Horinso, ya, yang memiliki arti real Horinso, ya. Jadi pada dasarnya Horinso itu ada tiga sudut pandang, 3 kedalaman, dan 5 level Horinso. Nah, apa ini? Kita buka satu-satu, ya. 3 sudut pandang pengamatan Horinso. Yang pertama adalah pihak lain, ya, environment of the party ini. Kemudian tujuan, objektif, dan diri sendiri. Apa sih maksudnya? Pihak lain atau yang bersangkutan, ini huruf kanjinya seperti ini, ya. Orang yang berada dalam lingkungan kerja. Nah, ini pihak lingkungan sekitar, ya, environment. Dalam melakukan Horinso harus mempertimbangkan kondisi pihak lain, karakteristik, tuntutan pihak lain, dan waktu orang tersebut. Gitu. Anda kan di organisasi tidak hidup sendiri, ya, harus melihat juga lingkungan sekitar. Kemudian tujuan, mengetahui dan memahami Horinso dilakukan, dan diri sendiri, mengambil tindakan dengan introspeksi diri, misal laporan yang disampaikan sesuai dengan keadaan, kenyataan, atau secara objektif. Artinya apa? Sebelum melaporkan, sudah harus mengecek dulu, ya, sudah benar nggak tahapannya, ya. Oh, saya sudah punya data, sudah punya masalah yang akan dilaporkan, atau pekerjaan yang sudah selesai mau dilaporkan, seperti itu. Jadi dikoreksi dulu oleh diri sendiri. Kemudian kedalaman informasi, ada 3 kedalaman informasi berdasarkan fakta, sharing faktual berdasarkan fakta. Kemudian dari data berdasarkan data fakta yang bermakna, ya. Data saja tidak cukup, ya, tapi harus diolah sehingga menjadi data tersebut menjadi makna yang atau informasi yang bermakna, begitu. Misalnya Anda ditanya, berapa jumlah mahasiswa Monosukuri? 30. Bingung, ya, 30 apa nih? 30 buah kah? Atau 30 ekor kah misalnya? Nah, Anda harus memberikan informasi yang jelas. 30 mahasiswa, 15 mahasiswa pagi, 15 mahasiswa malam, misal seperti itu. Kemudian yang ketiga harus saling memahami, ya. Harus menyamakan persepsi mengenai informasi tersebut. Konteksnya apa nih, misalnya. Nah, kalau tidak sama persepsinya, ya seperti gambar seperti di sini, ya, yang dari sudut sini memandangnya 3 balok, ya, 1, 2, 3. Yang dari sini sebelah kiri memandangnya ada 4 balok, 1, 2, 3, 4. Jadi ini sebetulnya ada berapa ini? Nah, ini harus menyamakan persepsi dulu. Oke, ya. Kemudian level kedalaman informasi, ya. Ini saya kira Anda bisa baca sendiri nanti karena nggak cukup waktunya kalau saya bacakan di sini. Tapi kita coba mulai dari level 1, ya. Nah, awal, ya, level awal, ya, introductory. Mengetahui prinsip dasar melapor dengan jujur. Nah, ini laporannya jujur. Nah, itu prinsip dasar yang pertama adalah jujur yang harus dipahami, ya. Kemudian segera melapor setelah pekerjaan selesai. Nah, ini prinsip yang untuk level yang paling mudah lah, ya, istilahnya, ya. Level 1 ini untuk Horinso, ya. Kalau perintah, apabila mendapatkan perintah melalui perantara, bukan dari atasan, segera melapor ke atasan. Nah, ini poin penting juga, ya. Intinya apa? Bukan berarti kita tidak mau melaksanakan perintah atasan yang lain, tidak. Tapi konfirmasi, benar nggak nih perintah yang diberikan ke saya ini benar-benar berhubungan dengan atau telah berkomunikasi dengan atasan saya langsung, begitu. Kemudian melapor secara ringkas dengan penjelasan hasil terlebih dahulu, kemudian proses. Nah, tadi di awal, ya, melaporkan dari rangkuman. Kemudian menjelaskan laporan dengan cara 5W2H. Why, what, who, ya, where,
when ya, ini harus sudah di luar kepala ini. Kalau misalnya Anda ketemu mau melaporkan sesuatu, katakanlah Anda melaporkan sesuatu ke polisi mengenai kejadian kecelakaan yang Anda lihat saat itu. Anda harus menggunakan 5W2H. Where, di mana lokasinya, kapan, artinya jam berapa, karena Anda melaporkannya saat itu juga ya. Jam berapa, kapan, siapa saja, kemana ya, atau di mana ya, dan sebagainya. Kemudian 2H, bagaimana ini, how ya, bagaimana tabrakannya, misalnya kecelakaannya nabrak pohonkah atau nabrak bis kah dan sebagainya. Nah, ini saya kira prinsip yang sangat penting ya, yang mau nggak mau Anda harus sudah di luar kepala kalau ingin melaporkan sesuatu gitu. Kemudian Renraku tahu prinsip melaporkan keadaan, menyapa, memberi salam dengan jelas ya. Ini kontak ya, cara berkomunikasi kontak ya. Kemudian konsultasi di level yang paling dasar adalah bingung ragu. Nah, kalau bingung konsultasi. Nah, mungkin Anda belum punya pengalaman ya, atau mungkin baru pertama kali menghadapi masalah tersebut, ya langsung saja konsultasi, tidak masalah. Kan masih level awal. Nah, silakan dibaca yang berikutnya ya, yang atas yang sebelumnya tadi. Level 5 kita lihat bedanya. Apa bedanya level yang paling bawah dengan yang advance? Anda menerapkan Horinso yang tepat sesuai dengan keinginan pihak lain. Nah, berarti Anda sudah menerapkan prinsip-prinsip Horinso yang baik ya, sudah paham begitu ya. Memberikan laporan yang dapat memuaskan kedua belah pihak maupun Anda sendiri. Kemudian kalau pihak lain kurang memuaskan dalam menerapkan Horinso, Anda tahu. Jadi Anda sudah tahu tahapannya. Kalau orang lain tahu, kalau orang lain tidak menerapkan Horinso dengan baik, itu Anda tahu. Anda sudah paham gitu ya. Kenapa? Ya karena sebelumnya Anda sudah tahu gitu ya. Sudah sangat familiar dengan Horinso. Kemudian melaporkan dengan jujur. Nah ini kata kuncinya selalu jujur ya. Kemudian kontak di level 5, Horinso dengan senang hati. Ya, semakin berinformasi semakin cepat. Nah, ini berarti Anda sudah memiliki sense ya untuk melaporkan sesuatu dengan cepat. Sudah bisa memilah-milah mana yang harus cepat, mana yang harus tidak cepat, mana yang harus dilaporkan, mana yang harus dikonsultasikan. Nah, ini di level 5. Ya, nanti dibaca pelan-pelan ya, dipahami. Nah, kendala dalam melaksanakan Horinso adalah laporan ya, khawatir dimarahi atasan. Nah, khawatir ini. Jadi kalau di Jepang ya ada saja ya alasannya khawatir dimarahi atasan. Padahal ini memang sudah menjadi budaya ya. Apalagi kalau atasannya mungkin kurang begitu friendly ya, tidak ramah dengan bawahannya ya kita bisa saja khawatir kalau dimarahi atasan. Tapi apapun itu, siapkanlah yang di atas tadi ya, data, fakta, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus melaporkan ya? Ya karena memang harus melaporkan seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk dimarahi atasan. Kemudian kontak ya, terlalu percaya diri yang berlebihan sehingga merasa tidak perlu bekerja sama dengan orang lain, merasa nggak butuh dengan orang lain. Gitu. Kemudian sodan ya, saat konsultasi kadang-kala membicarakan hal yang lain. Nah ini kadang jadi nggak fokus ya, tidak fokus. Nah, ini salah satu kendala juga ini. Nah, yang penting Anda harus ketika berkonsultasi membawa data, fakta, kemudian fokus pada masalah yang akan didiskusikan. Gaya manajemen antara manajemen Jepang dan Indonesia. Kalau di Indonesia, Jepang ini, customer satisfaction, build customer trust, ya, membangun kepercayaan pelanggan, kemudian kenyamanan pelanggan, ya, kepercayaan, percaya,
dan nyaman. Kalau di Indonesia dia lebih ke relationship, hubungan ya, jadi lebih membina kehubungan. Individual customer oriented ya, jadi nggak ada standarnya ini ya. Kalau Bu itu membeli barang misalnya, oh diberi murah, kalau yang Bapak itu mungkin diberi harga lebih mahal misalnya gitu ya, jadi nggak standar. Lebih mengutamakan hubungan ya, relationship. Kemudian leadership-nya, detail direction. Kalau di Jepang itu memberikan instruksinya itu detail ya, detail. Kebijakannya, tujuan kebijakannya secara khusus ya. Kalau di Indonesia kompromi ya, budaya kompromi ya, collective responsibility. Kemudian keterlibatan orang-orang. Kalau di Jepang teamwork dan task force ya, ada satuan tugas tertentu gitu. Kalau di Indonesia lebih ke togetherness ya, gotong royong. Kemudian kalau prosesnya Jepang menggunakan PDCA, plan do check action ya, untuk mengontrol quality control dan sebagainya. Kalau di Indonesia tidak semuanya PDCA ya, kadang do saja ya, tidak dievaluasi, atau mungkin plan saja tapi tidak dilaksanakan dan sebagainya ya. Kalau sana begitu sudah harus diplan, direncanakan, harus dilakukan. Kalau sudah dilakukan harus dicek dan action ya. Setelah itu dievaluasi. Begitu siklusnya. Ya, ini konsep Horinso. Nah, Anda bisa lihat tadi ada perencanaan, periksa proses, kemudian konsultasi ya. Implementasi Horinso, ini 5W2H, PDCA, dan perasaan tadi ya, conscious tadi ya, ada untuk berkomunikasi harus ada perasaan yang baik, sopan, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang namanya bento report. Nah, apa yang Anda bayangkan ini dari sini? Nah, ini kayak di ini ya, restoran Jepang ya. Bento itu. Bento ini tempat untuk makan. Nah, Anda lihat ini rapi ya. Yang sini lauk tertentu, yang di sini ada lauk tertentu, yang ini ikan dan acarnya mungkin ya. Ada sausnya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya masing-masing ini dipisah-pisah ya, menjadi rapi dan eye-catching. Begitu juga laporan-laporan yang harus Anda sampaikan. Ya. Contohnya seperti ini, tentu ini rapi ya. Ada latar belakang masalah misalnya, atau ringkasan dulu di sini ya, kesimpulan atau ringkasan. Kemudian data, fakta, dan sebagainya. Kemudian masalahnya ya. Di sini ada fishbone. Nah, nanti kita belajar mengenai fishbone yang merupakan 7 tool for quality control. Atau dalam bentuk seperti ini ya, atau dalam bentuk Gantt chart ya. Gantt chart itu tabel untuk perencanaan ya, perencanaan kegiatan. Nah, laporannya kalau dibuat seperti ini kan bagus ya. Semuanya berbasis visual ya, narasinya sedikit tapi dengan grafik seperti ini kita bisa tahu. Oh ini naik, oh ini ada penurunan naik, itu, oh ini ada turun misalnya, cepat. Jadi kita bisa cepat memberi makna terhadap data tersebut. Ya, saya kira itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada berapa ini yang hadir? 32. Kayaknya hadir semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kameranya dinyalakan untuk kita
foto bersama. Jangan lupa minggu depan sudah mulai UAS ya, UTS ya. Ya, materinya kisi-kisinya dari pertemuan 1 sampai dengan sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Lama juga ini ya, gambarnya muncul.